Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita dalam acara muzakarah pentingnya agama dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan satu ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dirimu itu nanti dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan, disuruh, dianjurkan, diingatkan oleh beliau untuk menghitung amal-amal kita? Karena kalau kita sudah sampai akhirat, tak ada lagi guna perhitungan. Kalau kita sudah masuk ke alam barzakh, tidak ada lagi guna perhitungan tersebut. Saat itu kita bukan berhitung, tapi saat itu kita akan dihitung. Maka saat inilah kita harus berhitung. Apakah kebaikan dan keburukan kita sudah sepadan? Ataukah keburukan kita sudah tidak dihitung banyaknya, sedangkan kebaikan kita hanya mampu dihitung dengan jari? Apakah kebaikan yang kita lakukan saat ini sudah berbanding dengan keburukan yang telah lalu, yang telah belum sempat kita untuk bertaubat atasnya? Maka saat ini kita berhitung bersama. Sebagaimana orang yang memiliki aset 10 juta, ternyata setelah dia hitung hutangnya 20 juta, maka dia lunas. Kalau masih ada waktu untuk mencari, alhamdulillah. Tapi kalau waktunya sudah habis, maka dia akan kembali menghadap Allah dalam membawa hutang lalu. Itu hutang dunia. Bagaimana kalau hutang akhirat? Bagaimana kalau hutang kepada Allah? Bagaimana kalau hutang keburukan? Bagaimana kalau hutang daripada hutang yang balasannya hanya azab Allah? Nauzubillah subhanallah. Maka kesempatan kita dikasih hidup oleh Allah, salah satu tujuannya adalah untuk menghitung amal kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Pemirsa, kita sepakat, saya sendiri dan Anda semua, bisa kita yakini bahwa keburukan kita tentu lebih banyak daripada kebaikan kita. Illa rahimahullah. Kalau kita hitung keburukan yang kita lakukan, kadang saking banyaknya sampai kita lupa. Sedangkan kebaikan kita sudah melakukannya dengan bermalas-malasan. Bahkan pemirsa rahimahullah, ada orang yang tidak suka dengan kebaikan. Nauzubillah. Di dalam firman-Nya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lid-dzakir. Ada cara kenapa kita harus hitung antara kebaikan dan keburukan kita. Dan sebagian besar kita yakin keburukan kita lebih banyak. Maka kesempatan hari ini kita masih dikasih hidup oleh Allah, bagaimana keburukan yang pernah kita lakukan itu bisa tertebus sebelum kita dipanggil oleh Allah. Caranya bagaimana? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya firman Allah, kebaikan yang banyak itu bisa menghapus keburukan yang banyak. Sekarang kita bertanya, bagaimana kebaikan yang banyak sedangkan waktu kita sudah tua, mungkin sudah 50 tahun lebih, ada yang 60 tahun. Sedangkan selama hidup kita keburukan kita sudah lebih banyak daripada kebaikan. Maka pilihlah amal-amal yang nilainya besar. Pilihlah amal-amal yang balasannya berlipat ganda. Di antaranya, pemirsa rahimahullah, adalah perbanyaklah amal sedekah jariyah. Bila amal sedekah jariyah kita perbanyak, ini akan menjadi sumber kebaikan-kebaikan yang banyak. Jika anak Adam meninggal dunia, dalam suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah. Sedekah yang dilakukan di saat dia sehat, sedekah yang dilakukan di saat dia segar, sedekah yang dilakukan di saat dia masih punya keinginan untuk hidup lebih lama. Inilah sedekah yang paling barakah, sedekah yang paling disukai oleh Allah. Bersedekahlah kepada sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Bersedekahlah kepada sesuatu yang kekal abadi amal kebaikan. Bangunlah masjid,
bangunlah madrasah. Gunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk berbagi kepada orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Karena tidak sedikit orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat tadi itu akan diberikan kekhususan oleh Allah untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang membantu dia. Karena bantuan saudaranya itu dia masih tetap bisa taat kepada Allah. Siapa yang menjadi sumber kebaikan? Apakah dia seseorang? Apakah dia banyak orang? Maka sejumlah itulah yang Allah berikan pahala kepadanya tanpa mengurangi pahala orang yang dia bantu. Sekarang dikasih rezeki kita oleh Allah, pemirsa rahimahullah. Kita ibadah kita kurang, sholat kita malas-malasan, datang masa yang sudah kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Rambut sudah memutih, gigi sudah permisi satu persatu, jalan sudah tidak lagi tegak. Sedangkan kebaikan, Masya Allah, malu kita untuk mengingat dosa begitu menumpuk. Kesempatan sekarang, rezeki yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk membantu orang-orang yang ibadah kepada Allah. Bangun madrasah, orang-orang yang tadi anak-anak bisa mengaji baca Al-Quran. Kita selama hidup mungkin baca Al-Quran berapa? Kita gunakan Al-Quran sebagai simbol kita sebagai orang Islam untuk jadi mas kawin atau mahar waktu kita pernikahan. Sebuah kitab suci Al-Quran, kemudian setelah itu kita tidak pernah baca. Saat itu gunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk membantu perjalanan orang-orang yang hafal Al-Quran. Insya Allah, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menjadi sebab kebaikan akan mendorong pahala tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang dia bantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk menggunakan akhir-akhir umur kita ini dengan memperbanyak kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.